Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dan rekan saya Valen Divansya Putra dari kelas Teknik Grafika 1B. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai materi hadis, yaitu sumber ajaran agama Islam yang kedua. Pengertian hadis. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW. Sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah SAW terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. Bagian-bagian hadis tersebut antara lain sebagai berikut. Sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang ini. Matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Iya, dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hajj, Surat 59, ayat 7. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa berpaling darinya, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu, Muhammad, untuk menjadi pemelihara mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bertugas menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran kepada umat manusia. Oleh karena itu, hadis berfungsi untuk menjelaskan bayan serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. 1. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya adalah ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat. Perintah sholat dalam Al-Quran masih bersifat umum sehingga diperjelas dengan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang sholat, baik tentang tata caranya maupun jumlah bilangan rakaatnya untuk menjelaskan perintah sholat tersebut. Misalnya, keluar sebuah hadis yang berbunyi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. 2. Memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran, terdapat ayat yang menyatakan, barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Kemudian, ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Misal, dalam surat At-Taubah ayat 34 dikatakan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak, kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Ayat ini dijelaskan oleh hadis yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Hadis riwayat Baihaqi. 4. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya adalah bahwa jika suatu masalah terdapat hukumnya dalam Al-Quran, diambil dari hadis yang sesuai, misalnya,
Bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya? Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dilarang seseorang mengumpulkan seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya serta orang perempuan dari ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, di sini saya akan menunjukkan presentasi dari rekan saya. Ya, keempat, macam-macam hadis ditinjau dari segi perawinya. Hadis terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu sebagai berikut. A. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudah, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Contohnya, ada hadis yang berbunyi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya adalah neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. B. Hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Contoh hadis jenis ini adalah hadis yang artinya orang Islam ada orang-orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. C. Hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi, sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah. 2. Hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan. Sama seperti hadis sahih, hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah. 3. Hadis daif. Hadis daif adalah hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujah, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. 4. Hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis palsu. Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum. Hadis ini tertolak. Selanjutnya, struktur hadis. Secara struktur, hadis terdiri atas 2 komponen utama, yaitu sanad atau isnad, rantai penutur, dan matan, redaksi. Musadad mengabari Yahya sebagaimana diberitakan oleh Syubah dari Qatadah dari Anas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Sanad. Sanad ialah rantai penutur atau perawi riwayat hadis. Sanad terdiri atas seluruh penutur mulai dari orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya atau kitab hadis hingga mencapai Rasulullah. Sanad memberikan gambaran keaslian suatu riwayat. Jika diambil dari contoh sebelumnya, maka sanad hadis bersangkutan adalah Al-Bukhari, Musadad, Yahya, Syubah, Qatadah, Anas, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah hadis dapat memiliki beberapa sanad dengan jumlah penutur atau perawi bervariasi dalam lapisan sanadnya. Lapisan dalam sanad disebut dengan tabaqah. Signifikansi jumlah sanad dan penutur dalam tiap tabaqah sanad akan menentukan derajat hadis tersebut. Hal ini dijelaskan lebih jauh pada klasifikasi hadis.
Jadi yang perlu dicermati dalam memahami hadis terkait dengan sanadnya ya, kebutuhan sanadnya, jumlah perawi akhirnya, kebutuhan sanadnya, jumlahnya, perawi akhirnya. Sebenarnya penggunaan sanad sudah dikenal sejak sebelum datangnya Islam. Hal ini diterapkan dalam mengutip berbagai buku dan ilmu pengetahuan lainnya. Akan tetapi mayoritas penerapan sanad digunakan dalam mengutip hadis-hadis nabawi. Matan ialah redaksi hadis berujuk sebelumnya, maka matan hadis tersebut ialah tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga ia cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk diri sendiri. Terkait dengan matan redaksi, maka yang perlu dicermati dalam memahami hadis ialah ujung sanad sebagai sumber redaksi apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan. Dua, matan hadis itu sendiri dalam hubungannya dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya, apakah ada yang melemahkan atau menguatkan. Dan selanjutnya dengan ayat dalam Al-Quran, apakah ada yang bertolak belakang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.